Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Agustin dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 107 Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang hukum penegakan dan peradilan yang ada di Indonesia. Kelas 12 mata pelajaran PKN. Tugas dari masing-masing lembaga penegak hukum. Yang pertama, polisi atau kepolisian. Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, jaksa atau kejaksaan. Melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim, dan putusan pengadilan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas, bersyarat, dan tindak hukum lainnya. Dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga ada hakim atau kehakiman. Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya ada advokat. Tugas advokat adalah pembela mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil. Mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum, bila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa, dan hakim, bahwa advokat merupakan penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Selanjutnya ada KPK. KPK itu bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Proses perkara di pengadilan dari mulai munculnya kasus sampai dengan putusan pengadilan, terutama pada hukum pidana. Nah, apa sih perkara pidana? Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatannya dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Nah, adapun alur penyelesaian perkara pidana. Yang pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 1 ayat 5 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lalu yang ketiga adalah pra-penuntutan atau penuntutan. Maksudnya adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Terdapat dalam KUHP pasal 14 huruf B. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Terdapat pada pasal 1 ayat 7 KUHP. Lalu yang keempat ada pembacaan dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Nah, dalam hal ini ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Nah, terdapat pada pasal 140 JO pasal 139 KUHP. Kelima ada eksepsi. Nah, eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Atau dalam kata lain, eksepsi ini sebuah bantahan ya dari si terdakwa.
Nah, yang keenam adalah pembuktian. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Nah, yang ketujuh ada pembacaan surat tuntutan. Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Nah, yang kedelapan ada pledoi atau pembelaan, yaitu terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelanya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Terdapat pada pasal 182 ayat 1 KUHP. Yang terakhir atau 9 adalah putusan hakim. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemindanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Terdapat pada pasal 1 ayat 11 KUHP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga pembahasan saya kali ini bermanfaat buat kita semua dan kedepannya kita menjadi warga negara yang lebih bijak lagi dalam mengambil tindakan, serta kita mendapat pengetahuan hukum yang luas tentang penegakan dan peradilan di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.